Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan melanjutkan yaitu pembahasan terkait aturan ataupun skema prioritas penempatan formasi di P3K Guru tahun 2022. Nah, yang mana skema prioritas ini sudah tertuang semua di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di sini admin sudah membuat skema terkait urutan prioritas pengisian formasi di P3K Guru tahun 2022. Nah, misalkan di sini ada salah satu instansi ataupun sekolah yang membutuhkan satu formasi. Nah, jadi prioritas pertama yang akan mengisi satu formasi ini adalah prioritas 1. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Prioritas 1 ini akan didahulukan untuk mengisi satu formasi di instansi ini. Dan untuk prioritas 1 ini masih diurut lagi Bapak Ibu, diurut lagi dari yang lebih diutamakan. Nah, jadi yang diutamakan terlebih dahulu di prioritas 1 ini adalah THK 2 yang lolos passing grade tahun lalu. Ini diutamakan terlebih dahulu. Jika THK 2 ini masih belum terpenuhi juga, baru berlanjut ke berikutnya, yaitu guru honorer negeri yang lolos passing grade tahun 2021. Nah, jadi jika THK 2 masih belum terpenuhi, maka yang akan mengisi adalah guru honorer negeri yang sudah lolos passing grade. Jadi seperti itu. Jika guru honorer negeri yang lolos passing grade masih belum terpenuhi juga, baru berlanjut ke peserta lulusan PPG yang lolos passing grade di tahun 2021. Nah, jadi ini yang akan mengisi selanjutnya. Jika masih belum terpenuhi juga, maka akan berlanjut ke guru swasta yang lolos passing grade di tahun 2021. Nah, jadi guru swasta ini urutan paling bawah Bapak Ibu untuk prioritas 1 yang akan mengisi formasi. Jadi seperti itu. Dan untuk prioritas 1 ini tidak perlu tes Bapak Ibu, tidak perlu mengikuti tes, namun menggunakan nilai passing grade tahun lalu, yaitu tahun 2021. Baik itu P1, P2 ataupun P3. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk prioritas 1 ini didahulukan untuk mengisi formasi. Seperti itu untuk skema pengisian formasi. Namun jika di prioritas 1 ini masih belum terpenuhi juga, maka akan berlanjut ke berikutnya, yaitu prioritas 2. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, jika prioritas 1 ini masih belum terpenuhi juga, maka yang akan mengisi berikutnya adalah prioritas 2, yaitu guru honorer THK 2 yang belum ikut tes atau yang belum lolos PG tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang terdata di database BKN termasuk dalam honorer kategori 2, baik itu yang pernah ikut tes namun belum lolos passing grade ataupun yang belum pernah ikut tes, maka Bapak Ibu masuk dalam prioritas 2. Yang mana prioritas 2 ini akan mengisi formasi ini setelah prioritas 1 belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi setelah prioritas 1 masih belum terpenuhi juga, maka guru honorer prioritas 2 yang akan mengambil alih mengisi satu formasi di instansi ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk urutannya. Prioritas 1 didahulukan, jika belum terpenuhi berlanjut ke prioritas 2 yang akan mengambil alih. Jadi seperti itu. Dan untuk guru honorer prioritas 2 ini juga tidak perlu ikut tes Bapak Ibu, tidak perlu ikut tes, namun hanya dilakukan pemeriksaan kesesuaian ataupun observasi seperti kualifikasi akademiknya, kompetensinya, kinerjanya, dan pemeriksaan latar belakang. Jika keempat pemeriksaan kesesuaian tersebut ini sudah valid, sudah sesuai, maka prioritas 2 ini akan mengambil alih mengisi satu formasi ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk prioritas 2 tidak perlu tes, namun hanya dilakukan pemeriksaan kesesuaian. Jadi seperti itu. Namun,
Jika prioritas 2 ini masih belum terpenuhi juga, maka akan berlanjut ke guru honorer berikutnya, yaitu guru honorer yang masuk dalam prioritas yang ketiga. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, jika prioritas 2 masih belum terpenuhi juga, maka satu formasi ini akan diisi oleh guru honorer dari prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, prioritas 3 akan mengambil alih setelah prioritas 1 dan prioritas 2 masih belum terpenuhi juga. Dan perlu diingat, prioritas 3 ini hanya untuk guru non-ASN di sekolah negeri saja. Guru swasta ini tidak termasuk prioritas 3 dan wajib memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah ikut tes namun belum lolos passing grade, namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun, maka Bapak Ibu ini masuk dalam prioritas 3. Jadi seperti itu. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti seleksi P3K Guru tahun lalu, tahun 2021, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, namun Bapak Ibu terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja 3 tahun, maka Bapak Ibu ini masuk dalam prioritas 3. Dan ini juga tidak perlu ikut tes Bapak Ibu, tidak perlu ikut tes. Untuk prioritas 3 ini sama Bapak Ibu, ini tidak perlu ikut tes, sama dilakukan pemeriksaan kesesuaian observasi seperti yang sudah admin sebutkan tadi, seperti kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jika keempat persyaratan ini valid, maka prioritas 3 ini akan mengambil alih mengisi satu formasi di sekolah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk urutan prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Kemudian, jika prioritas 3 ini masih belum terpenuhi juga, maka akan berlanjut ke guru honorer berikutnya, yaitu pelamar umum. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, pelamar umum akan mengambil alih formasi ini setelah prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ini masih belum terpenuhi juga. Jadi untuk pelamar umum ini ada prioritas di paling bawah Bapak Ibu setelah prioritas 1, 2, dan 3. Untuk pelamar umum ini adalah lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi seperti itu untuk pelamar umum. Kemudian bagaimana jika ada guru honorer yang pernah ikut seleksi tahun lalu, tahun 2021 dan belum lolos passing grade, namun masa kerjanya ini tidak sampai 3 tahun, maka pelamar tersebut masuk dalam pelamar umum Bapak Ibu, masuk kategori pelamar umum karena tidak memenuhi syarat paling rendah 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi untuk pelamar umum ini lebih berat Bapak Ibu, lebih berat karena di pelamar umum ini harus mengikuti tes seleksi, yaitu seleksi kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Jadi seperti itu. Untuk pelamar umum ini harus belajar, harus mengikuti tes dan bersaing dengan pelamar umum lainnya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu mengikuti tes P3K tahun 2022. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu urutan prioritas dalam pengisian formasi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.